Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar Kimia Dasar 2. Nah, pada video ini kita akan meneruskan materi sebelumnya, di mana pada video ini kita akan belajar tentang penentuan nomor golongan dan juga periode. Sudah siap untuk belajar? Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, pada pembahasan kali ini ada dua subbab yang akan kita bahas bersama, yaitu yang pertama tentang konfigurasi elektron, di mana ini nanti kita akan mereview materi sebelumnya, supaya kalian lebih paham dan lebih mantap lagi dalam mengerjakan soal-soalnya. Nah, yang kedua yaitu tentang hubungan konfigurasi dengan nomor golongan dan juga nomor periode. Jadi, dari konfigurasi elektron ini ternyata kita bisa menentukan berapakah nomor golongan dan juga nomor periode dari suatu unsur. Menarik bukan? Kalau gitu, langsung saja kita masuk ke subbab pertama, yaitu tentang konfigurasi elektron. Let's review. Oke, masuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang konfigurasi elektron. Kalian masih ingat apa yang dinamakan dengan konfigurasi elektron? Masih ingat nggak? Konfigurasi elektron itu adalah susunan atau cara tersusunnya elektron-elektron di dalam suatu atom. Seperti yang telah diterangkan oleh Bu Leila pada materi sebelumnya, yaitu tentang model atom. Model atom Niels Bohr, di mana pada model atom Niels Bohr ini menjelaskan bahwa elektron mengelilingi inti bergerak pada kulit masing-masing atau yang dikenal dengan orbit. Sehingga dari teori ini kita akan mengenal kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk setiap kulit ini dia memiliki aturan berapakah maksimum elektron yang bisa menempati setiap kulit. Di mana aturannya yaitu 2n kuadrat, di mana n ini adalah kulit keberapa. Jadi kalau kulit pertama n-nya diganti 1, kalau kulit kedua diganti 2 dan seterusnya, maka akan didapatkan jumlah maksimum elektron di tiap kulit. Untuk kulit ke-1 yaitu 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 18, kulit keempat 32, dan seterusnya hingga kulit ke-7. Nah, sekarang kita masuk ke contoh konfigurasi elektron. Jadi kalau misalkan ada atom Na dengan nomor atomnya 11, bagaimanakah konfigurasi elektronnya? Kalian bisa menentukan konfigurasi elektron itu berarti dari mana? Dari jumlah elektronnya. Masih ingat ya cara menentukan jumlah elektron? Dilihat dari, bisa kalian lihat dari nomor atom. Nomor atom yang mana? Ini. Yang bawah adalah nomor atom. Kalau netral, berarti nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ini tolong rumus ini selalu diingat ya, karena akan terpakai terus. Nah, karena jumlah elektronnya 11, maka kita akan bisa tempatkan elektron tersebut ke dalam tiap-tiap kulit sesuai dengan aturan yang tadi. Jadi untuk kulit pertama, jumlah elektron kita isi. Jadi konfigurasi elektron ini seperti kita sedang bermain congkak. Kalian tahu congkak nggak? Congkak yang kita isiin biji-bijian ke dalam setiap lumbung. Nah, kayak gitu. Jadi kita punya 11 biji, kita masukkan ke dalam setiap lumbung, di mana ada aturannya. Nah, jadi untuk kulit pertama, kita isikan 2. Berarti sisa berapa, Nana? Sisa 9 kan? Nah, maka dari itu kulit yang kedua, kita isikan 8, karena maksimumnya hanya ada 8. Berarti sudah 10, sisa 1. Tuliskan 1. Masih gampang ya. Contoh yang kedua misalkan, Ca20. Nomor atomnya 20. Artinya elektronnya ada 20. Maka konfigurasinya kulit pertama 2, kemudian 8. Nah, pasti ada yang bertanya ini. Bu, ini kan 10 ya sisanya. Kenapa nggak langsung aja 10? Tidak bisa anak-anak. Kenapa tidak bisa? Jadi syaratnya untuk kulit ketiga kan maksimalnya 18. Nah,
Maka kalau tidak bisa terisi penuh, maka tidak boleh. Kalian harus mencari alternatif yang lain. Alternatifnya dari mana? Lihat yang paling dekat dengan angka 18 kalau tidak bisa terisi penuh. Oke, kulit ketiga kan maksimal 18. Tapi sisanya 10, jadi nggak bisa kalian tulis 10. Harus terisi maksimal kalau kulit ketiganya. Kalau hanya 10, berarti kan nggak maksimal. Maka cari yang paling dekat dari angka 10. Mana yang paling dekat dari angka 10? Yaitu 8. Tuliskan 8 dulu, baru sisanya yaitu 2. Nah, contoh berikutnya yaitu unsur Pb dengan nomor atom 82. Maka artinya dia punya jumlah elektron berapa? 82. Konfigurasinya bagaimana? Konfigurasinya yaitu kulit pertama 2, kemudian 8, 18, 32. Stop sampai di sini, berarti jumlah totalnya berapa? 60. Sudah 60 elektron terisi. Ada sisa 22. Bolehkah kalian tuliskan seperti ini langsung? Ditulis 22 bisa? Salah, tidak bisa anak-anak. Jadi, untuk sisanya 22 ini harus kalian pecah. Untuk kulit kelima, maksimal berapa elektron sih? Dia terisinya 2N pangkat 2. Oh, berarti maksimal aturannya yaitu 50 elektron. Kalau kalian tidak bisa mengisi maksimal, maka kalian harus memecahnya tapi nggak sembarangan. Lihatlah dari sisa, pilihlah angka yang paling mendekati dari sisanya. Tadi sisanya berapa? 22 kan? Yang paling mendekati di antara 2, 8, 18, dan 32 yang mana? 18. Berarti ini yang kalian pilih. Sehingga konfigurasinya menjadi 2, 8, 18, 32 dipecah jadi 2, 18 kemudian sisanya 4. Itu. Nah, dari konfigurasi elektron tersebut ternyata kita bisa menentukan di manakah unsur-unsur tersebut letaknya di dalam tabel periodik unsur. Jadi kita bisa menentukan nomor golongan dan nomor periode dari konfigurasi elektron. Menarik bukan? Maka kita masuk ke subbab pembahasan berikutnya, yaitu tentang hubungan konfigurasi elektron dengan nomor golongan dan juga nomor periode. Nah, untuk penentuan nomor golongan dan juga nomor periode berdasarkan konfigurasi elektron, kita harus tahu dulu istilah. Ada istilah namanya elektron valensi. Apakah elektron valensi itu? Elektron valensi yaitu elektron yang terletak pada kulit paling luar. Kalau ada konfigurasi seperti ini, 2, 8, 1, maka elektron valensinya berapa? Yang paling luar, yang paling ujung. 1, berarti elektron valensinya 1. Kalau ada konfigurasi Ca20, 2882, berarti manakah elektron valensinya yang paling ujung? Ini. Yang paling ujung inilah yang disebut dengan elektron valensi. Maka elektron valensinya yaitu 2. Begitu juga untuk konfigurasi Pb. Maka elektron valensinya yaitu 4. Nah, selain elektron valensi, kita juga akan mengenal istilah yaitu jumlah kulit. Jadi, jumlah kulit ini berarti ada berapakah kulit yang terisi oleh elektron. Jadi untuk Na dengan konfigurasi 281, berarti ada 3 kulit yang terisi. Ca, kalian hitung aja ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 jumlah kulit yang terisi oleh elektron. Sedangkan Pb ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kulit. Nah, dari elektron valensi dan juga jumlah kulit ini ternyata kita bisa menentukan berapakah nomor golongan dan nomor periode dari unsur tersebut. Dari elektron valensi ternyata kita bisa mengetahui nomor golongan. Sedangkan jumlah kulit berfungsi untuk menentukan nomor periode. Langsung aja ke contohnya. Sebagai contoh Na dengan konfigurasi elektron 281, maka elektron valensinya 1 dan jumlah kulitnya 3. Berarti terletak pada golongan dan periode berapakah Na?
Ingat, elektron valensi berarti dia berfungsi untuk menentukan nomor golongan. Berarti golongan 1A dan jumlah kulit berfungsi untuk menentukan periode. Berarti Na ini terletak pada periode 3. Nah, sebagai pembuktian, coba kalian lihat, ini adalah tabel periodik unsur. Kita lihat, benar nggak sih Na ada di golongan 1A dan periode 3? Kita lihat, oh, Na lihat golongan 1A periode 3. Benar kan? Contoh yang kedua yaitu Ca20 dengan konfigurasi 2882. Maka elektron valensinya yaitu 2, jumlah kulitnya hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kulit yang terisi elektron. Maka unsur Ca terletak pada golongan 2A periode 4. Dan contoh yang terakhir yaitu Pb. Konfigurasinya cukup panjang. Ada 2, 8, 18, 32, 18, 4. Maka elektron valensinya 4. Jumlah kulitnya ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka Pb pada tabel periodik unsur terletak pada golongan 4A periode 6. Sebagai pembuktian, kalian bisa lihat. Kita lihat Ca, benarkah dia terletak di golongan 2A? Oh, betul. Pada periode 4. Pb, kita lihat Pb. Pb terletak pada golongan 4A periode 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti betul ya anak-anak ya, konfigurasi elektron tadi bisa digunakan untuk menentukan nomor golongan dan juga nomor periode. Nah, tapi yang perlu diingat, penentuan nomor golongan dan periode dengan cara seperti ini hanya berlaku untuk golongan A saja. Golongan B tidak bisa dengan cara seperti ini ya. Nanti akan dipelajari pada semester berikutnya. Oke? Nah, tapi di sini ada catatan penting yang harus kalian ingat ya, bahwa nomor golongan dan nomor periode ini tidak dapat ditentukan jika unsurnya dalam keadaan bermuatan positif maupun bermuatan negatif. Jadi kalau ada konfigurasi elektron tapi dalam keadaan dia ion, artinya ion berarti dia melepaskan atau menerima elektron. Contohnya misalkan nih, untuk Na11 dalam keadaan normal, artinya tidak melepaskan atau menerima elektron, konfigurasinya yaitu 2, 8, 1. Tetapi ketika dia menjadi ion, Na+, maka konfigurasinya menjadi 28. Artinya ion plus, masih ingat ya, artinya itu melepaskan elektron. Artinya berarti dia melepaskan 1 elektron. Yang dilepas itu yang mana? Yang paling luar. Elektron valensi yang akan dilepas ya. Jadi yang akan dilepas adalah elektron valensinya. Maka konfigurasinya menjadi 28. Nah, kalau konfigurasi dalam keadaan seperti ini, kalian tidak bisa menentukan nomor golongan dan juga nomor periode. Kalian harus membentuknya dulu dalam keadaan normal. Begitu juga yang untuk ion negatif. Kalau F9 dalam keadaan normal, konfigurasinya yaitu 27. Tapi ketika F ini membentuk ion negatif yaitu F-, maka konfigurasinya menjadi 28. Artinya dia menerima 1 elektron. Kalau menerima dan melepaskan elektron yang terlibat adalah elektron valensi. Ingat ya, yang terlibat dalam pelepasan atau penerimaan elektron itu adalah elektron valensinya. Jadi konfigurasi seperti ini tidak bisa digunakan dalam menentukan nomor golongan dan nomor periode. Kalian harus membentuknya dulu ke dalam keadaan normal. Contohnya, oke, kita masuk ke contoh soal 1. Diketahui suatu unsur ion X2+ memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 18, 8. Yang harus kalian perhatikan, lihat soalnya. Ada kata kunci di sini, suatu ion X2+. Artinya, konfigurasi seperti ini
bukan dalam konfigurasi ketika dia normal, alias tidak melepaskan atau menerima elektron. Kalau di sini kata kuncinya ion X2+, berarti artinya apa? Artinya ada ion yang dilepaskan. Pertanyaannya yaitu tentukan letak unsur X tersebut dalam tabel periodik unsur. Sekarang kita tuliskan dulu konfigurasinya. Konfigurasi X2+ yaitu 2, 8, 18, 8. Kalau 2+ artinya sebelumnya ada 2 elektron yang dilepas. Maka konfigurasi elektron dalam keadaan normal, dalam keadaan unsur, dia tidak melepaskan elektron menjadi 2, 8, 18, 8, 2. Jadi manakah yang bisa untuk digunakan dalam menentukan nomor golongan dan nomor periode? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Sehingga unsur X ini terletak pada golongan 2A periode 5. Bukan pada golongan 8A periode 4. Salah ya? Bisa dimengerti ya? Oke, contoh soal yang kedua, yaitu suatu ion Y- memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 18, 8. Pertanyaannya, tentukan letak unsur Y tersebut dalam tabel periodik unsur. Jadi kita tulis dulu, konfigurasi ion Y- yaitu 2, 8, 18, 8. Ingat, ini adalah konfigurasi dalam bentuk ion. Artinya, dia sudah menerima 1 elektron. Ini yang harus kalian ingat, harus bisa membedakan. Ion positif dan ion negatif artinya apa? Itu sangat penting sekali. Min artinya menerima, berarti konfigurasi ini dia dalam posisi sudah menerima 1 elektron. Berarti kita harus membentuknya dulu dalam keadaan normal, dalam keadaan belum melepaskan maupun menerima elektron. Sehingga bagaimana konfigurasinya? Konfigurasi sebelum dia menerima elektron yaitu menjadi 2, 8, 18, 7. Jadi terletak pada golongan dan periode berapa dia? Terletak pada golongan 7A periode 4. Bukan pada golongan 8A periode 4. Salah ya. Yang betul yang bawah, golongan 7A periode 4. Oke, sekian penjelasan dari Ibu pada video kali ini. Semoga bisa difahami dan diterima dengan baik. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!